Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma, NPM 1940102029. Pada kali ini saya akan membacakan jawaban dari PTS saya. Jawaban nomor 1 yaitu sebutkan dua bentuk adaptasi organisme yang hidup di area pantai berbatu. Berikan satu contoh organisme dan bentuk adaptasinya. Jawabannya yaitu organisme yang paling umum pada zona ini adalah dari kelompok Gastropoda, marga Littorina, dan Isopoda. Contohnya yaitu organisme yang sering dijumpai di pantai berbatu antara lain dari kelompok Echinodermata crustacea. Echinodermata contohnya adalah kelompok bulu babi, bintang laut, dan bintang mengujar. Kelompok biota ini umumnya akan berlindung di bawah bebatuan atau dalam kolom air apabila kondisi lingkungannya terlalu panas atau tersembunyi dari predator. Kedua, apa yang dimaksud dengan habitat substrat lunak? Habitat substrat lunak adalah habitat dengan dasar lunak berupa sedimen seperti pantai pasir dan lahan pasang surut basah, misalnya lumpur dan rawa. Jawaban nomor 3, sebutkan dua bentuk adaptasi organisme yang hidup pada substrat berpasir. Berikan satu contoh organisme dan bentuk adaptasinya. Organisme yang berada di pantai berpasir mempunyai kemampuan beradaptasi dengan dua cara, yaitu dengan menggali substrat sampai ke dalam yang tidak lagi dipengaruhi gelombang yang lewat, dan kemampuan menggali substrat dilakukan dengan cepat ketika gelombang lewat. Adaptasi lainnya ditemukan pada moluska yang mengubur dirinya dan cenderung mempunyai cangkang lien dan stabil, sehingga partikel-partikel substrat akan tersangkut, teraduk, dan terdeposit kembali. Kondisi di lapisan permukaan sedimen yang terus-menerus bergerak, maka hanya sedikit organisme yang mampu untuk menetap secara permanen, sehingga inilah yang menyebabkan pantai berpasir kasar terlihat tandus. Jawaban nomor 4. Gigantisme adalah salah satu ciri adaptasi khusus yang dimiliki oleh biota yang mendiami laut dalam. Jelaskan apa yang dimaksud ciri gigantisme tersebut. Apa fungsi ciri tersebut? Gigantisme adalah gangguan pertumbuhan yang menyebabkan anak-anak tumbuh sangat tinggi dan besar sehingga terlihat seperti raksasa. Kondisi ini disebabkan berlebihan. Gigantisme ini tidak memiliki fungsi bagi biota laut, karena gigantisme ini merupakan gangguan yang menyebabkan pertumbuhan pada biota laut menjadi abnormal. Yang kelima yaitu apa yang bisa Anda jelaskan secara singkat dari gambar tersebut. Dari gambar tersebut dapat kita lihat bahwa naiknya CO2 dan pemanasan global dapat menyebabkan pengaruh pada fitoplankton dan zooplankton. Seperti pada populasi organisme, komunitas, jaring makanan, dan fungsi ekosistem. Pada tingkat komunitas seperti interaksi spesies, kekayaan atau keanekaragaman spesies, peningkatan berbahaya, biogeografi, peningkatan fenologi. Dan pada jaring makanan yaitu tingkat trofik, struktur ukuran, stokiometri, kualitas makanan. Nomor 6. Apa yang bisa Anda jelaskan secara singkat dari gambar berikut ini? Dari gambar nomor 6 ini dapat kita lihat bahwa perubahan iklim disebabkan oleh peningkatan konsentrasi CO2 dan pengaruh antropogenik, sehingga perubahan iklim tersebut mempengaruhi samudra, menyebabkan peningkatan suhu air, pengasaman, dan radiasi UV. Dan peningkatan suhu air, pengasaman, radiasi UV menyebabkan efek pada zooplankton laut. Contohnya yaitu perubahan struktur dan kelimpahan komunitas, perubahan dalam rentang distribusi, perubahan fenologi, rantai makanan plankton, tahap perkembangan awal, sekresi, kalsifikasi, proses fisiologi, perilaku, toksisitas, kerusakan DNA, kematian pada tahap awal, dan lain-lain. Nomor 7.
Sebutkan 2 pengaruh peningkatan suhu pada organisme bentik. Perubahan suhu juga akan berpengaruh terhadap pola kehidupan organisme perairan. Pengaruh suhu yang utama adalah mengontrol penyebaran hewan dan tumbuhan. Suhu mempengaruhi secara langsung aktivitas organisme seperti pertumbuhan dan metabolisme, bahkan menyebabkan kematian organisme. Sedangkan pengaruh tidak langsung adalah meningkatnya daya akumulasi berbagai zat kimia air. Suhu juga merupakan faktor pembatas bagi beberapa fungsi biologis hewan air seperti migrasi, pemijahan, kecepatan proses, perkembangan embrio, serta kecepatan bergerak. Selanjutnya jawaban nomor 8. Jelaskan judul dan inti materi dari presentasi kelompok Anda masing-masing. Kami itu dari kelompok 4 membahas pengaruh perubahan iklim pada zooplankton laut. Dalam inti dari materi tersebut yaitu membahas pengaruh perubahan iklim pada zooplankton laut dan pemanasan global. Zooplankton laut dan pemanasan global. Pengaruh pemanasan global pada zooplankton laut, pengaruh pengasaman laut pada zooplankton laut dan radiasi UV. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.